Hidup adalah sebuah petualangan besar, dan mimpi adalah awal langkah sebuah petualangan untuk menggapai impian. Pada tanggal 17 Agustus kemarin, kami, para perantau muda dari tanah Nusantara, berinisiatif untuk melepas kebosanan yang menyumbat dalam jiwa ini. Akhirnya, kami sepakat untuk memilih Gunung Sinai sebagai destinasi melepas kebosanan ini. Bertepatan juga dengan momentum Hari Kemerdekaan membuat semangat untuk bangun dari kasur bertambah. Ya, momentum kemerdekaan sangat sayang rasanya kalau kita hanya rebahan di rumah. Hitung-hitung merasakan bagaimana para pahlawan kita dahulu berjuang di medan perang. Dimulai pada hari Ahad 16 Agustus 2020, kami bersepakat untuk memulai ekspedisi Gunung Sinai ini. Kami bersepuluh berkumpul bersama di terminal bus, tepatnya di daerah Abbasiyah, Kairo. Dengan persiapan dan bekal yang cukup, kami menunggu kedatangan bus. Kami menunggu tidak terlalu lama, kurang lebih 45 menit sampai bus datang di terminal. Sebetulnya kami sedikit was-was, apakah jalur pendakian Gunung Sinai telah dibuka. Pasalnya di saat virus COVID-19 mulai melanda negeri Mesir, semua tempat pariwisata ditutup sementara. Dan dari informasi yang ada, tepat di bulan Agustus semua destinasi wisata sudah dibuka. Tapi rasanya masih ada rasa was-was di dalam hati kami. 45 menit kami menunggu. Akhirnya bus jurusan Kairo Sinai sampai di terminal. Lalu kami semua masuk ke dalam bus. Untuk tiket bus ini kami beli 2 hari sebelum keberangkatan. Jadi kita tinggal santai saja menunggu bus datang. Tidak perlu susah payah untuk mencari tiket saat itu. Bus lalu berjalan dari Kairo dan langsung menuju ke arah Provinsi Sinai. Di samping kanan kiri jalan kita lihat padang pasir dan bebatuan yang sangat kering. Jadi inilah suasana Mesir sebenarnya. 3 jam berlalu di atas bus, akhirnya bus yang kita tumpangi sampai di dekat tempat penyeberangan terusan Suez. Di sini kami turun untuk pemeriksaan identitas oleh pihak keamanan setempat. Tak lebih dari 10 menit, akhirnya kami melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Sinai. Kurang lebih 1 jam setelahnya, bus mampir di tempat peristirahatan, tepatnya di daerah Ras Sudr, Provinsi Sinai Selatan. Kami gunakan waktu itu untuk sholat, istirahat, dan minum secangkir teh, serta dibarengi dengan makan makanan yang sudah kita bawa dari Kairo. Kurang lebih setengah jam kami beristirahat di sana. Setelah dirasa cukup, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Saint Catherine, Sinai. Lima jam berlalu, akhirnya kita sampai di tempat masuk daerah Saint Catherine Sinai. Semua penumpang sudah turun di tujuannya masing-masing. Yang tersisa di dalam bus tinggal rombongan kami, orang-orang Indonesia. Di dalam bus saya gunakan untuk berbincang sedikit dengan supir bus yang kami tumpangi. Namanya Paman Sayyid, dengan partnernya yang bernama Paman Ahmad. Keduanya sudah nampak tua, tapi semangatnya untuk mencari rezeki masih kuat. Beliau bertanya kepada saya soal Indonesia itu seperti apa. Lalu saya balas dengan pertanyaan-pertanyaan lucu soal orang Mesir dan juga tentang negara Mesir. Timbullah canda tawa kami di dalam bus
sambil menuju Saint Catherine Sinai. 15 menit selanjutnya akhirnya kita sampai di daerah Saint Catherine Sinai. Kami sampai di sana kurang lebih jam 10 malam. اكتب عليها عمو سيد درايفر اس دلتا كمباني. ماشي يلا. صورة بقى ورا الاتوبيس كده. اتوبيس. الله الله. دلتا كمباني. خلاص. لا لا Sesampainya di Saint Catherine, kami mampir di sebuah kafe langganan. Oh iya, setahun sebelumnya saya juga pernah singgah di sini untuk mendaki Gunung Sinai juga. Jadi ini merupakan kali kedua saya mampir di sini. Kondisi kami waktu itu sangat lapar. Jadi langsunglah kami buka bekal yang sudah kami bawa dari Kairo dengan tambahan nasi yang kami beli di kafe ini. Setelah makan, kami lanjutkan untuk sholat dan beristirahat dan juga meminum secangkir kopi ala Sinai. Tepat jam 11 malam, kami packing untuk persiapan menuju jalur pendakian. Dilanjutkan dengan pemanasan sedikit dan juga doa bersama agar perjalanan kita semakin berkah dan selamat sampai puncak Gunung Sinai. gelap tuh. Yo. Mari kicau ya. Mari kicau. Ciao, bro. Asik. Yo. Ya, doakan semoga selamat sampai atas. Dan kita niatkan lillahi ta'ala ya. Karena Gunung Jabal Musa ini ya, Gunung Musa ini merupakan gunung paling bersejarah dan merupakan gunung suci ya, gunung suci untuk umat Yahudi ya, karena disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyu. Nah, oke, sama teman-teman Markicau di sana. Oke, kita mau jalan. Doakan, salam Markicau. Setelah siap, akhirnya kami mulai langkah pertama menuju titik pendakian Gunung Sinai. Kurang lebih jaraknya 1,5 km. Sebelum sampai titik tanjakan Gunung Sinai, kami singgah sejenak untuk mengirimkan doa di dekat makam Nabi Harun alaihissalam. Makam Nabi Harun alaihissalam tepatnya di dekat start atau tanjakan Gunung Sinai ini. Di sana kami mengirim doa kepada Nabi Harun dan juga mengirim doa kepada seluruh umat muslim agar selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Sesampainya di titik pendakian Gunung Sinai, kami sangat bersyukur dan bergembira. Ternyata pendakian Gunung Sinai sudah dibuka. Kemudian kami melakukan registrasi dengan membayar 250 pon Mesir untuk satu rombongan. Nah, untuk mendaki Gunung Sinai harus didampingi oleh penunjuk jalan. Jalil ismu Amu Muhammad. Ya Muhammad Abu Sabah, ya marhab biku في سانت كاترين وانتوا شرفتونا تمام ودلوقتي طالعين الجبل مع ناس احلى شباب اندونيسيا. Allah يبارك فيك يا Amu Muhammad. نزلنا في الفيس بقى. Insyaallah. Ya, itu tadi. Jadi naik Gunung Sinai ini harus dengan petunjuk jalan dari orang asli Sinai dengan bayaran 250 pon Mesir. Dan ini bulan Agustus, ini kita orang kedua, jadi kelompok kedua yang naik Gunung Sinai setelah corona ini. Suasana jalur pendakian sangatlah gelap, jadi tak sia-sia kami membawa alat penerangan. Jalurnya terjal, berpasir, dan di samping kiri kanan bebatuan gunung yang sangat keras. Malam itu sangat indah, bintang-bintang menghiasi langit, bersinar terang.
seolah-olah pendakian kami disambut oleh Gunung Sinai yang bersejarah ini. Orang Indonesia menyebutnya Gunung Sinai, tetapi lebih tepatnya gunung yang kita daki ini namanya adalah Gunung Musa. Orang-orang percaya kalau disinilah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gak kelihatan lagi, atas lagi. Oke, teman-teman, ini sampai di pertengahan pos 1 ya. Jadi ini gelap banget ya. Ini samping kanan kiri ini bebatuan semuanya. Jadi ini kita belum sampai pos 1 tapi udah istirahat. Oke, doakan kita semoga selamat sampai ujung. Gede capek. Komentar dulu. Komentar. Ya alhamdulillah masih fit ya, masih 1/0 perjalanan ini. 1,1 perjalanan. Doakan semoga sampai atas dengan selamat dan turun dengan selamat. Iya, kita ada 10 orang. Pulang Jadi berapa? jadi berapa bro? Sampailah kami di pos 1 dan bertemu dengan para pendaki dari Ukraina. Tak beberapa lama kami melanjutkan kembali pendakian dan akhirnya kami sampai di jalur terakhir. Saya namai jalur ini sebagai tangga 1000 karena di jalur ini kita harus melalui anak tangga bebatuan yang sangat banyak. Trek ini lumayan bikin kaki capek. Akhirnya kami sampai di pos terakhir. Di sini ada warung. Nah, kalau di Indonesia ada warung tertinggi, yaitu warung Bokyem, tepatnya di Gunung Lawu, saya rasa di Mesir juga ada warung tertinggi di Mesir. Namanya Warung Paman Abu Musa. Kami beristirahat di sana. Suhu saat itu mencapai 10 derajat, sangat dingin. Weh, nakal. Berantem dia. Bagi-bagi dong. Teman-teman semuanya, kita udah sampai di pos terakhir paling atas di sini. Ada muamu yang jualan minuman, Indomie, dan lain-lain. Dan di sini kurang lebih suhunya 15 sampai 10 derajat. Ya. Kita lagi makan Indomie. Oke, kita coba masuk di dalam warungnya. Ini tuh ada apa? Hangat banget. Itu bukan udara Cina, itu Chili itu. Chili. Aduh. Allah Akbar, apa tuh? Alhamdulillah. Akhirnya kami sampai Di atas. di pucuk Gunung Sinai Mesir, tepat pada waktu subuh, kurang lebih jam 3 lebih 10 menit. Di atas Gunung Sinai ini ada musola dan gereja. Nah, waktu itu kami langsung mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola yang ada di atas Gunung Sinai itu. Selesai sholat subuh, kami menunggu sang surya muncul. Sesampainya kami di sana, beberapa rombongan pendaki dari luar negeri ikut menyusul. Saya keluarkan sarung hitam saya guna mengurangi rasa dingin, walau tetap saja dinginnya terasa setelah memakai sarung tersebut. Ya, oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di ujung di atas Gunung Sinai, dan saat ini kita menunggu detik-detik sunrise ya. Kurang lebih 15 menit lagi. Kita lihat di sana. Dan saya persembahkan, inilah Gunung Sinai di negeri 1000 peradaban, Mesir.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dari puncak Gunung Sinai, Mesir, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia Merdeka! Dalam kisah ekspedisi Gunung Sinai ini, kami mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran. Salah satunya adalah bahwasanya hidup itu adalah tantangan. Di saat kita menemui tantangan tersebut, maka jangan pernah berhenti ataupun mundur, tetapi tetaplah bergerak maju, karena impianmu sudah menanti di puncak hidupmu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia Merdeka.